Deteksi dini. Deteksi dini itu ya sangat berguna untuk pencegahan terutama. Terutama hal penyakit-penyakit yang mematikan ya. Penyakit-penyakit yang menyebabkan kematian tinggi misalnya jantung, koroner ya, kemudian stroke, gagal ginjal misalnya, kanker ya. Kemudian juga untuk penentuan prognosis dan monitoring terapi. Nah, sampai di sini saya pikir kalian sudah bisa menangkap kemana arah diagnostik molekuler ini. Ini ya, tadi kembali kepada central dogma. Kita review lagi di mana DNA, di mana RNA, di mana protein. Ya. Kemudian tadi ya, kita melihat apa yang dicari pada apa namanya molekular diagnostik ini. Bisa dia mutasi gen, mutasi DNA, bisa dia ekspresi gen, bisa dia protein, ya. Nah, dari sini coba bisa terbayang nggak deteksi DNA, deteksi RNA, deteksi protein. Nah, selesai sampai di sini. Jadi tinggal nanti bagaimana atau alat apa atau cara seperti apa untuk mendeteksi DNA, untuk mendeteksi RNA, dan untuk mendeteksi protein. Ya. Kita ambil contoh, saya ambil contoh misalnya begini. Protein itu ya sering kali disebut-sebut ada serum, 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 serum. Nah itu vitamin D serum misalnya, serum vitamin D. Nah, artinya apa? Artinya itu deteksi protein. Kita mau lihat apa namanya kalau kalsium ya, ada kalsium. Ada kalsium itu ada pemeriksaan kimia darah. Nah, deteksinya pakai kimia darah, alatnya kimia darah. Tapi ada yang lebih baik lagi, ya. Deteksi kalsium dalam darah itu misalnya eh, kita mendeteksinya pakai kalsium itu dia apa? Berarti dia elektrolit ya, elektrolit mineral. Deteksinya dalam tubuh bagaimana elektrolit? Elektrolit masuk dalam apa? Oh, dia diikat oleh apa? Ada binding protein. Oh, ada proteinnya berarti. Ya. Proteinnya dicek dibandingkan dengan yang kimia tadi. Mana yang lebih baik? Itu protein contoh. Cek ferritin misalnya pada ibu hamil. Eh, Pengecekan hormon misalnya. Pada ibu hamil juga misalnya. Estrogen, progesteron. Itu berarti apa? Ngecek apa? Oh itu protein berarti. Karena itu adalah hormon. Hormon adalah protein. Nah RNA bagaimana? DNA bagaimana? Sama seperti yang kemarin pada saat kita COVID ya. Itu pada prinsipnya adalah central dogma. Kalau ketika kita memeriksa antibodi, ya, berarti protein yang kita periksa. Kalau kita periksa antigen dengan pemeriksaan cepat ya, yang pakai apa namanya untuk screening itu pakai apa yang antigen yang dicolok-colok itu. Oh itu berarti juga prinsipnya adalah pemeriksaan protein, misalnya. Itu berarti masih hilir ya, hilir. Mundur lagi RNA, mundur lagi DNA, ya. Nah, ada beberapa kadangkala spesifiknya itu DNA. Ada kalanya RNA yang lebih spesifik. Ya. Yang jelas protein itu eh, kurang, spesifisitasnya masih kurang ya dibandingkan RNA dan DNA.
Nah, orang meneliti, 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 meneliti. Jadi misalnya Anda meneliti DNA, RNA, RNA itu baik mikro, tadi saya katakan mikro RNA, messenger RNA, ekspresi RNA, ekspresi DNA, kemudian eh, DNA-nya itu sendiri, ya. Itu maksudnya untuk ke arah sana, untuk diagnostik, ya. Nah, ini balik lagi kepada pemahaman kita tentang central dogma, ya. Di mana ada terjadi replikasi, transkripsi, translasi, dan produknya adalah protein. Jadi DNA mempunyai apa namanya, punya kemampuan untuk mereplikasi, DNA punya kemudian DNA kemudian bertranskripsi dibantu RNA dan akhirnya bertranslasi menjadi protein. Ini ya proses yang terjadi pada sentral dogma. Nah, di mana kita pengennya? Ke protein, RNA atau DNA? DNA itu nanti juga banyak, ya tidak hanya sequence sekuen DNA-nya saja yang kita inginkan, tapi ada beberapa komponen dari DNA itu sendiri, ya, yang dia ikut berperan juga dalam penentuan penyakit, ya, begitu. Nah, ini prinsipnya inti dari teknologi terbagi tiga, ya. Teknologi-teknologi dalam diagnostik molekuler. Yang pertama, amplifikasi target. Jadi targetnya apa? Target itu maksudnya ya apa yang kita cari sehingga diperbanyak, diamplifikasi. Prinsip kedua adalah hibridisasi asam nukleat. Kemudian juga ada deteksi asam nukleat. Dan yang ketiga adalah teknologi sequencing. Nah, ini tidak dibahas lagi yang proteinnya. Lebih banyak pada DNA dan RNA. Kalau protein bisa ada ELISA, ya, misalnya CLIA misalnya. Ini sebenarnya selesai kalau kalian nanti belajar di praktikum, ya. Ada kan praktikum, ya. Praktikum-praktikum molekuler baik itu PCR, ya, sequencing, fluorescent, ya. PCR itu nanti ada eh, PCR itu sendiri yang katakanlah awal-awalnya, kemudian ada kuantitatif PCR atau real time PCR atau qPCR, sering disebut qPCR, kuantitatif. Kemudian RT-PCR, reverse transcription PCR, dan digital PCR. Ini lebih kuantitatif, kuantifikasinya pakai digital. Kemudian untuk hibridisasi asam nukleat dan deteksinya itu pakai fluorescent in situ hybridization, kemudian microarray. Dan untuk sequencing, ada sequencing yang first generation, Sanger sequencing, dan next generation sequencing atau massively parallel sequencing. Ya, inilah ya yang di yang ada pada apa namanya, molekular diagnostik. Ini prinsip-prinsipnya, saya kira sudah ini semua, ya, sudah banyak ini, sudah tahu semua. Prinsipnya adalah amplifikasi secara enzimatik, ya, di laboratorium terhadap DNA yang spesifik, ya. Jadi kita
harus tahu dulu DNA spesifiknya apa, baru kemudian kita amplifikasi. Ada komponen-komponen template, primers, ada enzimnya, enzim tagnya, ada di NTPS, kemudian step- stepnya adalah denaturasi, annealing, dan ekstensi. Nah, meningkat lagi dengan kuantitatif PCR, qPCR. Kelebihannya apa? Ini ada monitoring, ya, pakai real time, pakai fluorescent probes. Jadi di monitor bisa kita lihat, ya. Masih ingat nggak dulu kalau di pemeriksaan apa namanya COVID ya, PCR, nanti ditanya CT-nya, ya, nilai CT, berapa CT-nya? Galak tanya kayak itu kan. CT itu sebenarnya bukan viral load secara real ya, tapi dia menggambarkan secara apa namanya, secara global saja. Karena memang ada beberapa penelitian waktu waktu itu mencoba untuk menggunakan CT sebagai indikator ya, sebagai diagnostik. Oh, kalau CT-nya tinggi misalnya, berarti dia kemungkinan prognostiknya jelek ya. CT-nya rendah, oh masih bagus misalnya seperti itu. Lihat CT-nya orang. Nah, itu ternyata juga diteliti lagi apakah ada hubungannya dengan prognostiknya ya. Ternyata ya pada saat itu ya. Jadi itulah tujuan penelitian-penelitian yang dilakukan untuk melihat seberapa jauh apa namanya sebuah alat, sebuah cara untuk mendeteksi. Baik tadi dikatakan ya sudah kita bahas tadi untuk diagnostik, untuk prognosis atau untuk treatment atau pengobatan. Nah, sebaliknya kalau RT-PCR itu tujuannya adalah mendeteksi dan menghitung RNA. Nah, ditangkap dengan reverse transcriptase. Jadi mundur ke belakang, reverse tuh mundur ya. Transkripsi itu transkripsinya deteksi transkripsi mundur ke belakang dari DNA yang ada. Tahu dapat RNA-nya. Berarti RNA-nya dapat. Ini menggambarkan ekspresi gen ya. Deteksi eh, RNA-nya nih menggunakan PCR. Nah, kemudian digital PCR. Nah, ini dibagi-bagi pembagian partitioning sampel ya dalam eh, beberapa droplet yang ada. Jadi ada ribuan ke dalam ribuan micro reaction. Nah, keuntungannya apa? Dia secara kuantifikasi absolut ya. Jadi tidak ada lagi pakai kurva. Berbeda dengan CT tadi kalau dia monitoring tetapi ternyata tidak absolut. Nah, ini tentu lebih sensitif ya untuk misalnya penghitungan DNA tumor yang bersirkulasi di dalam darah. Ya. Ini yang berkaitan dengan PCR. Nah, kemudian yang hibridisasi asam nukleat. Prinsipnya adalah jadi pembentukan double helix ya pada DNA itu antara yang kita tahu ya ada double helix, kemudian dia ketika terjadi pemisahan itu maka dia akan
mengalami apa yang disebut sebagai hibridisasi. Nah, kemudian di eh, monitor ya, kalau kita pakai hibridisasi in situ dengan fluoresen, dengan ada probe-nya tersendiri yang mengikat DNA atau RNA tertentu di tempatnya sendiri, maka dia bisa menggambarkan seberapa banyak ya ekspresinya. Ini contohnya misalnya deteksi HER2 ya pada kanker payudara ya. Kalau HER2 itu pernah ada cerita nggak? Ada yang setahu? Ceritanya populer, populis yang dialami oleh beberapa orang. Kemudian yang ketiga, yang kedua adalah ini ada dual fluorescent in situ ya. Kemudian microarray. Nah, ini analisa ribuan gen atau sequence tertentu secara simultan. Jadi ini apa yang disebut sebagai profiling ekspresi gen. Jadi dia berapa banyak sequence itu, ribuan sequence diteliti, ya, kemudian dilihat di profiling mana yang mengalami gangguan. Ya. Nah, ini di sequencing DNA. Jadi dari mulai pengumpulan sampel, kemudian diekstraksi, kemudian dianalisis. Sekuennya yang ribuan tadi ya, sekuen tadi kita lihat ada hal yang mencurigakan atau tidak terhadap susunan gen. Nah, ini manfaat-manfaat klinis ya. Identifikasi patogen, kemudian treatment genotype, resistensi antimikrobial, kemudian sequencing metagenomik dalam dunia onkologi, ya, kanker, kemudian penyakit-penyakit yang diturunkan, ya, kemudian dalam hal farmakogenetik dan farmakogenomik juga. Ini juga sekarang sedang tren. Bagi kalian yang farmakologi ya di BKU farmakologi atau juga di mana saja di parasitologi, fisiologi, semuanya bisa apa namanya membuat pemeriksaan penelitian yang berbasiskan eh, molekuler diagnostik ini. Itu ya prinsip dasar dari molekular diagnostik. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Izin dok, Ya, untuk bimbingan itu di jam 3 jam 3.20 ya dok? Atau nanti jam lihat lihat dulu ya lihat kondisi ya. Kalau saya bisa nanti kita. Tapi kalau nggak ini saya lihat jadwal, bukan jadwal nanti takutnya ada yang molor jadwal saya yang molor. Jadi saya belum bisa eh, memastikan lagi ya. Kalau seandainya sekarang ada yang mau di ini, boleh. Masih ada waktu kita sampai jam 7. Ada yang mau coba? Silakan yang sudah siap. Atau siapnya jam 3 nanti. Silakan dimulai aja nggak siapa ini. Coba dibuka kemarin yang Google Drive-nya itu. Silakan di-share.
Silakan. Siapa yang mau mulai? Ini dok yang punya Nurul dok. Saya buat pengantar dulu ya. Coba saya share. Coba saya share dulu. Nah, ini dasar-dasar dalam penulisan artikel ilmiah ya. Saya eh, kasih apa frame-nya dulu. Sebentar. Nah, ini masalah ini dulu ya, etik. Karena etik ini juga perlu diperhatikan ya. Jangan sampai nanti. Nah, ini prinsip umum etik. Jadi etik itu berlaku untuk bukan hanya penulis, tapi juga pengelola, pengelola jurnal, ya, editor, peer reviewer, itu harus menjunjung etik. Prinsipnya adalah kenetralan, keadilan, dan kejujuran. Bebas dari kepentingan, ya, netral artinya dia harus adil. Kepengarangan ini harus diberikan secara adil. Jadi orang yang tidak punya peran dalam dalam penulisan itu, maka dia secara etik tidak apa namanya, tidak ya, tidak etis ya. Sebaliknya yang dia berperan itu kalau tidak dicantumkan juga tidak etis. Jadi sama seperti itu kondisinya. Jadi pernah ada di mahasiswa biomedis itu dia eh, apa namanya, tulisan dia itu dia sendirian gitu. Jadi dia sendirian, padahal pembimbingnya ada pembimbingnya, ada pengujinya begitu. Jadi itu tidak dicantumkan sama dia. Dia ya karena dia tidak pernah berdiskusi, tidak pernah bertanya, tidak pernah apa karena ketidaktahuan ya. Nah, ini juga penting harus diperhatikan itu. Jadi kalau penguji itu dia misalnya kenapa dia diikutkan? Karena dia ikut berperan dalam memberikan masukan-masukan ya. Eh, jadi jangan takut misalnya, oh saya nanti kumnya terlalu rendah. Justru kalau penulisnya itu sendirian, itu orang curiga malah justru. Jadi kok dia meneliti bisa sendirian? Nah, itu itu apa namanya? Justru dicurigai gitu. Atau kalau dia, oh kok dia menulis seperti ini, apa namanya? Pasti tidak mungkin kalau sendirian. Jadi lebih banyak, makanya kalau di luar negeri itu banyak penulis itu malah justru lebih lebih orang lebih tidak berpikir lagi macam-macam. Oh ini pas memang dia penelitiannya yang seperti ini, isinya seperti ini, orangnya banyak itu wajar gitu ya. Nah, kemudian jujur, jadi tidak melakukan duplikasi, fabrikasi, falsifikasi, apalagi plagiarisme ya. Ya, apa itu fabrikasi, duplikasi, falsifikasi? Nah ini, jadi kita nggak boleh misalnya menduplikasi supaya banyak tulisan kita. Tidak boleh fabrikasi. Jadi data yang tidak pernah ada ya, di dibuat-buat gitu ya, fabrikasi.
falsifikasi datanya ya apa namanya palsu gitu agar sesuai keinginan hipotesis itu juga nggak boleh. Nah, yang parah lagi adalah plagiarisme. Jadi plagiarisme ini bisa kriminal ya, karena dia mengambil karya ide orang lain. Ya, itu bisa masuk dalam kategori ini yang paling berat diurut ya, paling berat plagiarisme. Ini contoh-contoh tambah, ada catatan-catatan yang lain. Nah, sekarang gini, kita kalau mau menulis, kita kan yang nomor dua ini ya, artikel review ya. Artikel review bisa naratif review, yang mini review namanya bisa systematic review. Yang kita buat ini tidak repot seperti systematic review ya. Karena kalau systematic review itu punya step-step tersendiri, punya cara tersendiri. Tapi kita review, mini review, tinjauan pustaka biasa. Nah, caranya adalah kita rangkum dari publikasi-publikasi yang ada sebelumnya. Kita merangkum. Tentu yang disukai adalah yang terbaru ya, publikasi-publikasi yang terbaru 5 tahun paling lama ada yang menyebut 7 tahun, 10 tahun paling lama. Tapi orang membatasinya dalam 5 tahun, rentang 5 tahun. Referensi kita tuh 5 tahun terakhir, maksudnya 5 tahun terakhir. Nah, agar apa yang baca itu dapat rangkuman, dapat pemahaman menyeluruh dari tulisan kita yang mini itu tadi, dapat pemahaman yang menyeluruh. Bukan malah baca itu malah tambah pusing orang baca. Itu tujuan review artikel. Itu yang paling pertama. Karena kan banyak nih di jurnal itu apa yang kita tuju, apa yang kita inginkan. Ini macam-macamnya ya. Nah, bagaimana caranya? Kita kalau mau nulis itu pilih dulu jurnalnya apa yang kita tuju. Ya, kemarin kita sepakati terserah mau 1 sampai 6 boleh Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3 dan sampai Sinta 6. Pertimbangannya apa ya? Lihat jurnal itu apakah sesuai topik ya. Fokusnya sudah masuk atau belum. Skupnya sudah benar apa belum apa tidak. Jangan sampai nanti kita salah masuk jurnal. Yang pertama kita mungkin bisa ditolak atau diterima pun ternyata tidak linier dengan bidang yang kita dalami, yang kita tulis di situ ya. Lihat jurnalnya bagaimana jurnal itu menulis tema-tema apa saja di sana atau kita baca skupnya, tujuannya dan sebagainya. Di jurnal itu bisa kita lihat ya. Kemudian kita lihat pilih tadi kita nggak usah repot ini milih. Ini contoh ya misalnya. Kita lihat tujuan dan skupnya jurnal ini masuk nggak skup kita, tujuan kita masuk nggak tulisan kita di situ. Kemudian bagaimana ranking dari jurnal tersebut, ya indeksnya dia masuk indeks apa saja. Kemudian contoh-contohnya bisa kita lihat di dalam all issue arsip, arsip-arsip yang ada selama ini, arsip yang terakhir tentunya kita lihat ya, terbitan terakhir. Nah, ini kalau kita mau pilih jenisnya apa yang ini kalau kita mau internasional. Jadi prinsipnya adalah kita membaca panduan penulis yang ada di jurnal tersebut. Itu kan yang sering berubah kadangkala ya kalau masalah font, kemudian spasi dan sebagainya itu mudah ya. Tapi kalian kalau mau buat referensi jangan manual ya. Jangan manual. Kalau manual nanti repot. Kita mau pindah jurnal, yang satu misalnya Vancouver, satunya misalnya Harvard. Harvard, Vancouver beda jauh. Mulai lagi kita pakailah reference manager ya, pakai aplikasi Mendeley atau Zotero, silakan buat atau satu lagi apa? Yang terkenal tiga itu, ada yang tahu? Zotero, Mendeley, satu lagi, Enak tuh. Note ya, Note misalnya seperti itu. Nah, tinggal pilih karena nanti, nah kemudian pertimbangkan juga biaya publikasi. Rata-rata sekarang ya ada semua biaya publikasinya. Saya nggak tahu yang Sinta 6, Sinta 5 ya. Yang jelas ada. Kalau di dalam negeri mungkin tidak. Kalau semakin tinggi apa namanya
Akreditasinya mungkin mahal. Nah, ini kalau mau mencari yang internasional ya, PC yang terjangkau. Ya. Itu itu apa namanya? Panduan secara umum. Nah, sekarang kita lihat coba. Mana tadi satu? Jam 7 ya kita ya. Ini masuk semua ya, 10 orang ya. 11, 9. Masuk semua nggak ini? Kamu ini ada 9 orang, masuk semua nggak? Tua kelas Ada siapa? satu dok, Satu. yang nggak masuk. Itu Suraya dari Nah, ini Malaysia. jurnal yang dituju apa? Ada nggak? Ini kemarin mau ke Unsri dok, belum sempet. Nah, kalau mau ke Unsri, lihat dia template-nya apa. Bagaimana template yang ini, yang dia di author guideline. Karena kita nggak bisa misalnya unjuk abstrak. Abstrak ini nanti berubah lagi kalau kita jurnalnya beda. Mm-mm. Ya. Nah, coba kita lihat ya. Saya kasih eh, panduan untuk semuanya ini. Abstrak. Kita lihat dulu coba. Buka naik lagi dikit. Coba abstrak secara utuh. Coba judul dulu, judul. Nah, ini jumlah kata ya. Kemudian sudah memaaf. Biasanya kalau misalnya apa namanya review itu tidak menampilkan beda dengan judul kalau penelitian ya. Kalau penelitian itu harus menampilkan variabel ya, variabelnya. Kalau review itu banyak nanti menggambarkan sebuah pernyataan ya, kayak ini misalnya touch DNA dalam deteksi genetik. Nah, ini spesifik belum? Kalau belum spesifik, lebih dispesifikkan lagi. Karena kalau misalnya tes DNA dalam deteksi genetik, maunya berapa? Apa? Ini berarti sangat umum sekali ya. Ya, sangat umum. Kalau sangat umum berarti semuanya harus kita masukkan gitu tentang tes DNA. Ya, karena ini sifatnya luas tapi tidak dalam. Itu secara umum orang memahaminya, oh kalau saya baca ini berarti ini luas saja tidak dalam. Karena deteksi DNA-nya apa, kemudian tes DNA sendiri tes DNA yang mana gitu kan. Eh, Nah, kemudian penulis tadi. Jadi yang berperan dalam penulisan itu siapa? Itu harus dimunculkan gitu ya. Kalau dia tidak berperan ya memang tidak perlu. Nggak perlu misalnya dimasukkan nama siapa misalnya untuk. Ya ada saja sih misalnya yang pengen saya masukin aja biar nanti saya dapat ini. Misalnya apa teman-teman kuliah sama-sama kuliah walaupun dia nggak berperan diminta dimasukkan bisa saja gitu kan. Ya tapi itu apa namanya tidak etis atau malah justru yang sudah memberikan masukan tadi yang saya katakan malah justru tidak dimasukkan. Nah, kemudian misal begini, ada beberapa jurnal yang minta detail dia. Afiliasinya tuh detail maksudnya begini. Dimasukkan alamatnya termasuk dimasukkan disuruh. Nomor HP juga begitu. Ada jurnal seperti itu gitu. Makanya kita nggak harus ikutin apa yang jadi template dari jurnal tersebut ya. Lihat ya apa yang ada. Kemudian misalnya ada jurnal-jurnal tertentu yang dia minta running title. Itu kita disuruh menentukan sendiri running title. Running title itu cuma 50 sampai 60 karakter. Jadi judul yang disangat singkatkan gitu. Itu ada namanya running title ya. Kita tahu running tuh kayak running text itu kan singkat-singkat. Nah, itu cuma 50 karakter. Bayangkan kalau 50 karakter itu berarti cuma berapa kata itu. Kalau satu kata ada 10 berarti cuma 5 kata. Ya. Jadi
Judul yang panjang itu kita disuruh buatnya dalam 5 sampai 7 kata saja. Nah, oke, sekarang masuk abstrak. Ini kalau kita lihat di awal berarti sebuah pendahuluan ya. Nah, ini tadi, adakah di jurnal tersebut minta ada yang jurnal yang menulis pendahuluan, tujuan, hasil, metode, kesimpulan. Ya. Ada yang tidak, dia tersirat saja. Pendahuluannya tersirat, di abstrak itu tujuannya tersirat, 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 tersirat semua. Ada yang eksplisit diminta. Ada yang dia tak kayak ini mengalir ya. Ada yang dipisah-pisah berdasarkan kalau dia tujuan kemudian diklik lagi buat paragraf baru gitu. Kalau ini kan satu paragraf. Nih ya, tes DNA merujuk pada jejak genetik bla 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 bla. Kita lihat tujuannya. Tujuannya kalau kita ingin ini kan semua harus linear ya antara pendahuluan, tujuan, metode. Nah, ini kita nggak tahu apa namanya di 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 jurnal tersebut mintanya yang seperti apa ya. Tapi paling tidak kita kalau misalnya ada tujuan, prinsip dasar, mekanisme transfer sel, faktor yang memengaruhi kualitas DNA, efektivitas, genetik dan sebagainya. Ini tujuan ini linear nggak dengan kalimat sebelumnya, begitu. Harusnya kalau seandainya kita mau menjelaskan, kita akan menjelaskan prinsip dasar, mekanisme transfer sel, faktor yang memengaruhi dan seterusnya. Artinya di latar belakang menggambarkan masalahnya apa, gitu. Sementara di kalimat awal ini justru seperti definisi ya, ya, definisi saja. Jadi harusnya di ini apa namanya? Ada sebuah masalah yang ditunjukkan. Mohon maaf, saya eh, kita ambil contoh misalnya kita bisa lihat jurnal-jurnal yang sudah ada yang bicara tentang touch DNA ini. Nah, kalau kita mau jadikan contoh, saya bukan ini kan ya, bukan merendahkan atau apa. Lebih baik contohnya jurnal-jurnal internasional. Coba saya minta tolong, kalau ada jurnal internasional yang menjadi rujukan utama, kita akan lihat bagaimana kalau dia mencari membuat review cara menulis pendahuluan. Ya, nanti bisa kelihatan. Ini waktu, sorry ya. Karena jam 8 saya harus ke kampus kilometer 6 ini. Coba, ada nggak jurnalnya? Contoh jurnal yang ingin membuktikan bahwa memang cara penulisan apa namanya pendahuluan dalam abstrak itu ada patron-patronnya tersendiri begitu. Ada contohnya? Bisa di-share sebentar aja? Sebentar dok, lagi dicari. Dua bentar berarti. Atau ada yang lain yang bisa pas lagi buka jurnalnya. Kadang-kala kalau jurnal-jurnal nasional itu tidak terlalu memperhatikan yang seperti itu. Atau mungkin banyak penulis yang belum paham dan di jurnal yang dituju ya sudah. Ini nggak apa, nggak prinsip lah, nggak prinsip. Padahal ada sebuah cara dalam menulis pendahuluan ya. Nah, coba lihat.
Nah, kita bisa lihat sini, ketika komponen minor DNA, ya, bla 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 bla, masalahnya ada di sini. Dia tidak undetectable atau very detachable. Berarti dia akan apa? Dia akan membahas sesuatu yang nanti dalam apa namanya DNA donor itu dia yang tidak terdeteksi itu seperti apa, sehingga dia ungkapkan gitu. Jelas seperti ini. Jadi kita tidak bicara bukan masalah. Arahnya bukan kepada dia definisi saja. Jadi kalau kita ada tujuan lebih baik begini. Kalau kita tadi sudah cukup lumayan maksudnya gini. Kita bisa membuat awalan pendahuluan dengan cara kita tahu tujuannya dulu. Baru kita ungkapkan masalahnya. Tadi kan sudah tahu tujuannya. Nah, berarti titik tekan yang mana sehingga kita ke pembaca itu ketika membaca abstrak mulai dari awal, oh saya memang ini yang saya cari gitu. Yang nanti tulisannya di bawah-bawah membicarakan tentang itu semua. Sementara itu dulu ya, nanti lanjutannya kalau jam 3 nanti bisa saya mungkin mungkin setengah 3 atau setengah 4 atau jam 4 ya kalau kondisi. Nanti kita WA lagi. Makasih ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.